The Health Insider, Quality of Life. Hai Insiders, siapa di sini yang sering masuk angin? Nah, masuk angin adalah penyakit yang sering datang saat musim hujan atau cuaca dingin. Bahkan tanpa disadari nih, terkadang penyakit ini muncul dadakan dan membuat aktivitas kita terganggu. Memangnya masuk angin muncul karena apa ya? Sebenarnya dalam istilah medis, masuk angin itu nggak ada loh, dan nggak ada juga nama penyakit masuk angin. Masuk angin adalah istilah yang digunakan oleh orang Indonesia untuk menjelaskan penyakit pusing, demam, menggigil, perut kembung, mual, sering sendawa, dan pegal-pegal. Masuk angin terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menurun, terlebih di cuaca dingin atau musim hujan, sehingga virus pun mudah menginfeksi tubuh. Saat musim hujan, paparan sinar matahari berkurang sehingga mempengaruhi produksi vitamin D dalam tubuh. Vitamin D itu merupakan nutrisi yang berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Melemahnya daya tahan tubuh yang disertai aktivitas berat, kurang tidur, dan pola makan yang buruk membuat setiap orang mudah terserang berbagai penyakit dengan gejala di atas. Masuk angin umumnya bersifat ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya atau dengan minum air hangat. Ya, walau begitu nih, masuk angin tuh ganggu banget ya guys. Nah, makanya coba langkah pencegahan berikut agar masuk angin tidak sering menyerang ke tubuh kita. Yang pertama, biasakan istirahat yang cukup. Ketika tubuh rutin beristirahat yang cukup, maka sistem kekebalan tubuh pun bisa berjalan dengan baik. Beda halnya jika sering bergadang atau memaksakan tubuh bekerja ketika sudah lelah. Hal ini membuat kinerja tubuh menurun. Rutinkan untuk tidur selama 7-8 jam per hari dan hindari begadang ya. Kemudian atur pola makan. Terkadang kita terlalu fokus untuk memilih-milih makanan bergizi sampai lupa mengatur jam makan. Masuk angin bisa terjadi ketika seseorang terlambat makan, seperti tubuh mendadak pusing dan mual. Hal ini terjadi karena rendahnya kadar gula dalam darah yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Jika merasakan tanda-tanda tidak enak badan, cobalah untuk mengganti minuman bersoda dengan air campuran lemon dan madu hangat. Jadi jangan sampai telat makan ya, dan jangan lupa untuk dibarengi dengan makanan bergizi dan seimbang. Kemudian, gunakan jaket saat perjalanan jauh dan saat musim dingin. Menggunakan jaket atau pakaian tebal sangat membantu tubuh untuk terhindar dari penyempitan pembuluh darah atau vasokonstriksi. Proses penyempitan pembuluh darah membuat peredaran darah menjadi tidak lancar dan akhirnya terasa pegal linu di sekujur tubuh. Itulah kenapa kalau cuaca dingin badan terasa pegal-pegal. Kemudian, cukupi asupan cairan. Kementerian Kesehatan menganjurkan minum air putih sebanyak 8 gelas sehari atau setara dengan 2 liter. Kamu juga bisa memenuhi kebutuhan cairan dengan cara lain selain air putih, seperti sup dan buah-buahan. Asupan air ini digunakan tubuh untuk melancarkan sirkulasi darah, mengeluarkan racun dari dalam tubuh, dan melindungi jaringan sensitif tubuh. Kekurangan air tidak hanya membuat kamu lebih rentan terkena flu, tapi juga meningkatkan resiko dehidrasi. Saat mengalami dehidrasi, kamu mungkin sulit berkonsentrasi saat beraktivitas, merasa lemas, bahkan mengalami tekanan darah rendah. Selanjutnya, berolahragalah secara rutin. Rutin berolahraga bisa dikatakan sebagai salah satu cara mencegah masuk angin agar tidak mudah datang. Namun siapa sangka, olahraga teratur bisa menjadi investasi kesehatan masa depan kamu loh. Berolahraga membuat tubuh kamu lebih sehat, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mengurangi kemungkinan kamu masuk angin atau sakit. Oke, itulah cara mudah yang bisa dilakukan untuk mencegah masuk angin. Namun perlu diingat ya, kalau masuk angin itu bukan penyakit, melainkan keluhan ringan yang terjadi akibat daya tahan tubuh kamu sedang menurun. Kondisi ini pun umumnya bersifat ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, jika keluhan masuk angin tidak kunjung hilang atau bertambah berat dan disertai gejala seperti nyeri dada, muntah terus-menerus, nyeri kepala hebat, demam lebih dari 39 derajat Celcius, hingga sulit makan atau minum, segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk makan tepat waktu ya. Oke deh, sampai segini dulu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.